Jadi prinsipnya memang kita harus mawas diri ya. Memang COVID itu ada, kalau memang orang yang suka ngomong, "Ah, pada COVID itu memang ada," benar, nyata adanya. Jadi, bisa mengenai siapa saja, tidak pandang bulu. Mau usia tua, muda, mau masih, pekerjaannya apapun ya, terutama orang namanya kita adalah makhluk sosial ya, jadi pasti kita akan bertemu dengan orang. Nah, itu tetap memiliki potensi, untuk terinfeksi corona. Jadi mawas diri, jaga kesehatan, jaga jaga kesehatan, kemudian hidup yang sehat harus dilakukan ya, makan, minum, atau pola tidur, olahraga, monggo. Tapi olahraga juga yang dilakukan dengan sehat. Dan semua kegiatan kita tolong dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Pakai masker, terutama di tempat luar ya, kalau kita beraktivitas. Kemudian jaga jarak, ya, seperti yang sudah didengung-dengungkan ini, cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan itu adalah hal yang paling gampang. Ya, jadi dan sebenarnya bukan hanya wayah-wayah gini aja. Dari dulu sebenarnya juga harus kita tuh rajin cuci tangan. Cuma ya kalau nggak diketok ya baru sekarang ini pada mulai rajin semua. Jadi memang itu harus itu ya untuk memastikan dan apabila memang merasa ada seperti gejala seperti demam atau batuk atau ya kehilangan penciuman. Nah, dipikirkan jangan-jangan saya terinfeksi coronavirus dan mohon segera diperiksakan. Jadi jangan malah denial, karena siapapun bisa kena, supaya tidak terlambat, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Artrian. Nanti kalau salah diluruskan saya, Dok. Adi Putri. Sarjana spesialis ini yang spesialis P nanti tolong dibetulkan, dan magister biomedis. Beliau adalah dokter spesialis paru di RS Muwardi di Rumah Sakit Triharsi dan Brayat Minulyo Solo, dan juga staf pengajar di bagian dokter spesialis di Universitas 11 Maret Surakarta. Apa kabar, Dok? Baik, Bapak sehat. Ya. Apa kabar, Pak Bambang? Baik. Nah, Dok, saya ini makin prihatin. Nanti tolong kalau saya salah dikoreksi, bahwa rasanya sebagai orang awam itu saya merasa bahwa penyebaran COVID-19 ini kok makin meluas ya. Nah, kemudian saya mencoba ingin membantu memberi sosialisasi, tetapi dari tokoh-tokoh yang pernah mengalami sendiri. Mudah-mudahan itu akan memberi makna yang lebih daripada mendapat informasi dari biasalah dari media, dari dinas kesehatan, dari tokoh masyarakat. Tetapi kan sama-sama nggak pengalaman gitu. Nah, saya mendapat informasi bahwa panggilannya Dokter Artrian itu. Apa Dok panggilannya, Dok? Artrin, ya, Dokter Artrin. Artrin. Jadi, yes. Mohon maaf. Artrin. Artrin, iya, Dok. Jadi saya mendapat informasi bahwa Dokter Artrin ini selain spesialis paru dan sehari-hari bertugas juga merawat pasien-pasien yang positif COVID, tetapi pada bulan Juli yang lalu juga pernah terpapar walaupun OTG, artinya orang tanpa gejala. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi ini semakin meyakinkan kepada kita semua, terutama misalnya kepada saya, bahwa semua orang itu punya potensi untuk terkena, termasuk tenaga kesehatan. Kita kan juga sering mendengar itu, kemudian pahlawan-pahlawan kesehatan. Jadi ternyata memang bisa. Nah, mungkin dokter bisa cerita bagaimana dokter yang pasti sudah sangat tahu
standar protokol kesehatan, tetapi bisa terkena. Ya, ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, saya Dr. Aprin, mohon maaf izin saya menggunakan masker. Ya, karena itu tadi tetap protokol kesehatan kami di lingkungan rumah sakit ya, jadi memang harus ketat. Ya, Ya, kalau untuk share pengalaman ya, walaupun kami juga sebagai nakes tentunya, terutama dokter paru ya, juga tidak hanya dokter paru sebenarnya, dokter yang lain juga, perawat dan lain sebagainya, potensi penularan itu sangat tinggi. ya, Jadi resiko sangat tinggi karena kita bertemu langsung dengan pasien. Nah, kemudian yang suka menjadi catatan adalah kenapa kami juga nakes bisa kena, mungkin satu bisa terkena dari pasien. ya, Tapi yang kedua, kita juga punya potensi saling menularkan satu sama lain. Jadi kadang kan suka lengah ya sama teman sendiri. Nah, itu sama kan orang-orang kan misalnya makan seperti itu nggih. Karepnya makan ya kita kan buka masker, makannya mungkin ya berdua, bertiga lah. Itu yang memang harus ternyata ya, ya, ya. lebih diperketat ya. Jadi hati-hati karena kita sama-sama nakes, sama-sama potensi. Jadi istilahnya kita buka masker itu di rumah sakit kalau pas hanya makan dan makan pun juga tidak boleh rame-rame. Ya, ya. Jadi makan tuh soliter sendiri, nggak ada lagi tuh ke apa ke kantin rame-rame itu nggak ada lagi seperti itu karena kita sama-sama potensi dan nanti saya yang ini malah nulari yang lain misalnya seperti itu. Jadi Ya. itu mungkin ya kenapa dulu mungkin kita bisa kena ya mungkin agak lengah masih pengamanannya kalau ke pasien kita ketat jelas tapi kadang malah samanya lengah. Nah sekarang tidak bisa seperti itu, ngoten. Baik dok, jadi ini memang sesuatu yang menurut saya kurang kurang diperhatikan, yaitu pada waktu makan. Nah itu berarti itu bisa terjadi di keluarga seperti itu juga ya dok? Bisa, bisa, siapapun. Jadi ya sama orang kantoran ya toh kalau istirahat makan kan rame-rame apa ya. Nah, itu tolong kebiasaan-kebiasaan itu hati-hati ya. Dalam artian kita tidak tahu ya bukan berarti kita harus saling curiga atau tidak. Cuma kita menjaga satu sama lain. Jadi kalau makan pas waktunya makan ya makan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi yang bukan yang harus berhadapan sambil ngobrol. Nah, kalau kita makan kan pasti ngobrol terus tanpa pertahanan sama sekali. Betul. Jadi di keluarga pun juga sekarang harus mau mengalah bahwa terpaksa makan sendiri-sendiri gitu dok ya? Ya, terutama saya ya, kalau saya sadar diri saya sebagai nakes, jadi di rumah pun saya juga menjaga ya untuk keluarga saya, anak-anak saya dan sebagainya. Jadi seringkali saya di rumah pun juga pakai masker, walaupun maskernya nggak langsung yang pakai N95 dan lain sebagainya, tetapi paling tidak menjaga Ya. karena saya resiko tinggi, begitu. Ya, dok. Sekarang OTG ini kan penularannya kelihatannya semakin lama semakin banyak dan kata-kata OTG ini kan berarti tidak ada indikasi-indikasi, nggak ada tanda-tanda. Jadi kalau begitu di luar di masyarakat itu juga kira-kira banyak OTG-OTG yang kemana-mana gitu, dok kira-kira. Iya, tapi ingat arti OTG itu berarti sebenarnya orang itu harus terkonfirmasi dahulu, J. Harus istilah sekarang ya menurut panduan Kemkes bahwa istilah yang tanpa gejala OTG itu ya bagaimanapun tetap harus dibuktikan adanya konfirmasi dengan pemeriksaan hasil swab bahwa orang tersebut adalah positif COVID. Tapi Oh, kemudian tanpa gejala. Jadi istilahnya ya dia positif COVID tetapi memang yang tanpa gejala, ya. Ya memang susah orang kadang merasa sehat, ya, jadi mungkin ya tidak swab dan lain sebagainya. Lah, padahal mungkin dia terinfeksi virus COVID itu ya bisa begitu. Jadi ya resiko penularan mungkin kalau dibandingkan dengan yang bergejala ya, tentunya yang katakanlah dia terkonfirmasi positif tetapi tidak bergejala ya potensi untuk penularannya lebih kecil ya dalam artian karena tidak yang terlalu batuk-batuk gitu kan, menyembur-nyemburkan apa istilahnya dahak dan sebagainya, tetapi potensi penularan tetap ada. tetapi kan orang bisa dinyatakan positif itu kan setelah swab dok. Kalau masyarakat biasa nggak ada gejala kan nggak mungkin dia akan pergi untuk di swab. Gimana itu? Iya, ya jadi oleh karena itu maksudnya pakai masker, protokol kesehatan tetap dilakukan gitu. Karena ya memang benar kita tidak tahu persis, tidak semua orang juga swab, mana yang positif, mana yang tidak. Jadi ya bisa jaga-jaganya ya begitu Pak Bambang. Ya. Eh, Kalau tenaga kesehatan termasuk dokter itu kan mungkin ada apa ya pencegahan atau kewaspadaan dengan swab mungkin malah secara periodik. Jadi segera diketahui kalau ini. Kalau orang biasa gimana caranya? Tentunya gini, kalau kalau masyarakat ya umumnya
apabila ada gejala tetap harus lapor, ya. Ya, gejala entah itu misalnya merasa batuk-batuk atau kok agak sesak, terus kemudian ada demam-demam, ya lapor. Lapor bisa lapor lewat ke puskesmas kalau pusat kesehatan yang paling ini ya, paling kecil ya, ke puskesmas supaya ditindaklanjut. Ditindaklanjut dalam artian apakah benar arahnya ke sana atau tidak. Kalau misalnya memang benar pasti akan diarahkan untuk swab. Ya, memang tidak semua difasilitasi untuk swab dalam artian yang tanpa gejala. Tetapi apabila tanpa gejala, tapi dia merasa ada kontak erat, ya, ada kontak erat dengan orang yang akhirnya terkonfirmasi COVID, tetap lapor. Nah, tetap lapor karena langkah selanjutnya adalah bisa dilakukan swab atau kalau yang sekarang mungkin tidak swab tapi harus menjalani karantina mandiri. Dan selama karantina mandiri itu nanti diawasi oleh puskesmas. Kalau ada gejala di tengah-tengah karantina itu ya berarti oke, statusnya naik jadi suspek dan harus dilakukan swab. Jadi prinsipnya memang kita harus sadar diri dalam arti kalau memang kita merasa ada keluhan, ada gejala tidak enak, terus kemudian melihat resiko, kemarin memang kayaknya ada teman saya misalnya yang arahnya ke sana, nah lebih baik lapor supaya diperiksa lebih dini. Begitu, Pak. Baik, Dok. Nah, kalau seperti pengalaman dokter sendiri waktu itu, begitu dinyatakan positif itu apa yang harus dilakukan? Tentunya kami harus off dulu ya, off dalam artian off, tidak boleh melakukan aktivitas sehari-hari ya. Terus waktu itu kami menjalani memang tetap isolasi. Waktu itu kami diisolasi di RSUNS pada bulan Juli tersebut ya. Jadi di sana kami mendapatkan terapi ya, tapi syukur kondisi kami baik. Jadi kami positif tidak terlalu lama ya, setelah obat-obatan kemudian negatif. Kami waktu itu zamannya memang masih harus negatif ya. Kalau sekarang kan untuk keluar dari rumah sakit tidak harus negatif, Pak. Ya, yang penting klinisnya baik. Nah, terus setelah negatif kami hanya beberapa hari di rumah, sekitar 3-4 hari. Kemudian ya sudah, show must go on. Kami kembali ke rumah sakit untuk melayani pasien lagi. Iya, ini ya kalau bagi tenaga kesehatan apalagi dokter spesialis paru seperti dokter Artrin ini kan apa ya dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup. Tapi maksud saya begini, jadi kalau ada orang yang kemudian di swab ternyata dinyatakan positif, itu lalu apa yang harus dilakukan? Mengambil keputusan apakah isolasi mandiri atau harus ke rumah sakit? Kalau harus ke rumah sakit itu yang seperti apa tanda-tandanya gitu? Kalau misalnya memang merasa tanpa gejala, sehat, atau mungkin sekedar gejalanya ringan, batuk-batuk, ya, tapi batuknya dikit-dikit dan dia tidak merasa sesak, ya, bisa isolasi mandiri. Tetapi pada saat isolasi mandiri itu tetap harus lapor ke puskesmas supaya ada monitoring. Nah, supaya ada monitoring dalam artian misal selama isolasi mandiri kok ternyata kesannya perburukan, ya toh, nah itu harus dibawa ke rumah sakit rujukan. Nah, tapi apabila memang kondisinya tidak bagus, sesak kok dadanya terasa berat, demamnya nggak turun-turun, misalnya, monggo ke fasilitas kesehatan terdekat, ya, nanti akan diusahakan dirujuk ke rumah sakit yang memang bisa menangani COVID, gitu, ya. Atau misalnya kalau dekat dengan fasilitas rujukan COVID, ya mungkin bisa langsung ke IGD-nya, ngoten. Nah, nanti diakses lebih lanjut. Nah, ini harus mondok. Nah, mondok gitu. Atau diperiksa misalnya, oh ini ternyata nggak apa-apa, masih bisa rawat jalan, isolasi mandiri. Nah, nanti bisa isolasi mandiri. Ngoten, Pak. Ya, jadi Bu ini kan kadang-kadang kan di masyarakat yang begitu besar itu kan komunikasinya dengan puskesmas juga tidak mudah. Nah, itu apa bisa misalnya apa dokter-dokter lain, dokter keluarga atau mungkin bahkan keluarga ada yang dokter gitu memberi saran bahwa oh ini cukup di rumah saja gitu. Bisa saja, cuma bisa saja ya. Tidak harus puskesmas, misalnya fase satunya paling tidak ya fase satu sekarang dokter keluarga bisa. Cuma dalam artian kenapa secara dalam tanda kutip resmi dalam artian ke fase 1 itu supaya kalau misalnya ada apa-apa sistem rujukannya lebih penak. Ya. Begitu, Pak. Mungkin oke lah, misalnya ya saudara ada yang dokter boleh, tidak masalah. Mengkonsultasikan ya, obatnya apa boleh saja, tetapi maksudnya pada saat terjadi sesuatu kan sistem rujukannya, kemudian pelaporannya kan tetap dari vaskes yang tempat area dia setempat, ngoten niku lho. Ya. Oke, jadi sekarang kalau yang memilih tadi dan merasa meyakini bahwa dia bisa isolasi mandiri di rumah, apa yang harus dilakukan pasien ketika di rumah itu? Nah,
Yang pertama tetap harus semangat berpikiran positif ya, karena harus happy. Karena tetap bagaimanapun itu sistem imun ya yang paling bagus. Kemudian kalau untuk obat memang tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Obat yang penting dalam artian simptomatik. Simptomatik itu gini, misalnya ada batuk-batuk dikit ya, boleh minum obat batuk. Ada pilek, boleh minum obat pilek. Ada demam-demam tidak enak dikit, bolehlah minum obat demam. Seperti itu. Vitamin, ya vitamin harus dikonsumsi, monggo vitamin C, mau vitamin D, buah sayur makan harus baik. Jadi intinya daya tahan tubuh harus bagus. Terus rumah harus dijaga sirkulasi dan ventilasinya bagus. Jadi walaupun memang isolasi mandiri, tapi bukan berarti terus bekukut di kamar diem gitu, enggak kena. Nah itu juga malah jadi tidak sehat. Tetap harus kena sinar matahari, ya berjemur, sirkulasi ventilasi bagus. Jadi udaranya itu baik di rumah ya. Jadi enggak pengap seperti itu. Ya. Dok, ini saya mau tanya, ini kasus yang banyak terjadi dan konkret. Itu kenapa sering terjadi bahwa di dalam satu rumah itu isinya banyak, tetapi yang kena cuma satu, yang lain di swab ternyata tidak. Jadi apa ini yang membedakan itu? Ya, bisa, Pak ya. Jadi memang ya, namanya ini ilmu memang kita masih mempelajari. Faktor resiko misalnya orang yang kena itu memang dia mungkin pembawa yang pertama misalnya. Dalam artian berarti dia memang menerima entah load virusnya yang sangat banyak gitu. Bisa juga seperti itu. Terus kemudian daya tahan masing-masing juga bisa beda-beda. Ya, daya tahan masing-masing beda-beda. Kemudian mungkin yang positif itu ya, mungkin yang pas daya tahannya mungkin kurang baik. Atau yang masih kita selidiki lagi ya, itu belum ada jawabannya. Masih ada teman-teman saya juga yang penelitian, misal ada enggak kaitannya dengan gen DNA. Jadi sama-sama terpapar ya toh, tapi kok yang ini kena, saya nggak kena, atau kita sama-sama sakit, kamu kok berat, aku enggak. Padahal kita sama-sama masih muda, masih sehat misalnya, tanpa penyakit penyerta. Nah, itu diduga ada keterkaitan gen yang membuat seseorang itu ternyata yang runtutannya gen seperti ini ternyata memang lebih rentan. Yang seperti ini mungkin tidak lebih rentan. Nah, itu. Tapi itu semua masih dalam penelitian karena ingat baru 1 tahun ya penyakit ini. Jadi masih banyak sekali yang memang harus dipelajari. Ngoten. Ya dok, ini saya juga mau konfirmasi. Ternyata di luaran itu beredar obat-obat ya, sebagian dari Cina memang, dan ternyata itu pengalaman ini menunjukkan itu apa ya, mujarab atau sangat membantu, dan itu ditularkan kepada orang lain juga cepat. Itu benar nggak secara medis dok? Ya, kalau saya tidak mengatakan kalau secara medis juga tidak benar ya, karena ilmunya adalah ada yang memang kalau misalnya obat dari Cina ya, traditional Chinese medicine, dan kita kalau yang medical ini kan lebih ke arah Western medis ya. Saya rasa mereka juga punya ilmu dalam artian bukan berarti yang pasti salah, tidak ya. Cuma cara pandangnya mungkin ya, cara pandangnya berbeda. Nah, kalau kami sendiri menyikapi untuk yang obat-obat herbal seperti itu, kami tidak terus yang pasien kami misalnya ada yang menanyakan, dok mau nambah ini boleh nggak? Oh nggak boleh, kita nggak begitu. Monggo tetap, karena bagaimanapun untuk penyakit ini belum ada obat yang dinyatakan, loh obat coronavirus itu yang pasti yang ini, itu belum ada. Jadi apa yang bisa kita berikan ke pasien, apa yang mau dicoba, selama itu tidak menimbulkan bahaya ya, misalnya tidak membahayakan pasien, itu silahkan. Biasanya seperti itu. Jadi kami persilahkan aja. Monggo, ada pasien-pasien kami yang juga mengkonsumsi obat-obat yang misalnya dari Cina itu enten, ya dipersilahkan. Tetapi selama kita kan tetap pantau ya, yang penting fungsi livernya, fungsi ginjalnya, misalnya seperti itu ya, karena berinteraksi dengan obat yang macam-macam. Nah, syukur ada yang memberikan manfaat positif, ya juga nggak masalah gitu. Tetapi di mana ada kondisi ternyata kok fungsi livernya jadi terganggu, kemudian fungsi ginjalnya, ya kita minta obat-obat itu tolong di stop dulu. Karena bukan apa-apa, nanti takutnya semakin memperburuk gitu. Jadi ya bisa saja, mungkin memang itu memberikan manfaat yang baik juga tidak masalah begitu. Ya, dok, sekarang yang harus pergi ke rumah sakit. Pertanyaan pertama, benar nggak keluhan-keluhan ini bahwa rumah sakit sendiri itu sudah sudah overload gitu. Artinya bahwa bahkan sampai ngantri-ngantri untuk mendapat kamar dan sebagainya. Gimana dok ini? Ya, benar. Memang apalagi akhir-akhir ini memang lonjakannya sangat tinggi ya, khususnya di area yang saya tahu ya jelas ya Jawa Tengah, Solo Raya itu juga seperti itu. Antri-antri memang iya. Tapi khususnya syukur di Muardi
ya kami direksi dan Pak Gubernur istilahnya selalu mensupport dalam artian supaya kita bisa memaksimalkan pelayanan. Terus kemudian dengan pembukaan bangsal baru juga diupayakan ya. Walaupun tetap ada antrian tetapi kami upayakan syukur pada akhirnya akan mendapatkan pelayanan. Begitu Pak Bambang. Jadi sekali lagi tadi orang yang disarankan atau harus segera ke rumah sakit itu kalau tanda-tandanya apa dok? Sesak terutama ya Pak ya. Demam yang naik turun nggak jelas, kemudian sesak. Karena kalau sesak itu kan orang udah ngerasa nggak enak dadanya, ampak sesak itu takutnya nanti ternyata memang kandungan oksigen dalam tubuhnya atau dalam darahnya itu sudah sangat rendah. Nah, kalau yang seperti itu kan memang membutuhkan terapi oksigen tambahan ya, dan yang itu kan tidak sedia di rumah ya. Mungkin kalau sekedar kayak batuk apa masih bisa, tapi kalau udah mulai nggak enak, ampek, wah itu lebih baik ke rumah sakit. Ya. Gitu. Jadi kalau mereka masuk rumah sakit, lalu penanganan pertamanya apa dok itu? Kalau tetap pertama kali masuk ke rumah sakit, kita periksa dulu semuanya, Pak ya, termasuk ya darahnya, kemudian kandungan tanda vital ya, maksudnya tensinya seperti biasa ya, tensinya, kemudian nadinya, terus respiratory rate juga kandungan oksigen dalam darah. Kalau emang kurang, kita akan tambahkan tambahan oksigen, misalnya dengan apa selang ya, selang oksigen. Ya, selang oksigen entah itu yang dari yang biasa simple atau mungkin sampai masker. Nah, itu pertama. Kemudian ya selanjutnya diberi terapi misalnya kebutuhannya apa dulu ya. Kalau memang terkonfirmasi COVID ya, tentunya antivirus akan kami berikan. Ya, kemudian segala suplemen entah itu vitamin ya, kemudian obat-obat seperti penyakit penyertanya ada atau tidak ya, ternyata ada diabetes, ternyata hipertensi, nah itu juga harus baik terkontrol. Jadi tidak hanya kami ngomong apa menangani COVID itu toh enggak, tapi kami akan istilahnya merawat pasien itu secara kondisi pasien secara keseluruhan begitu. Itu memang protokolnya kalau positif COVID satu kamar harus satu orang, tidak boleh bersama yang lain dok ya? Oh enggak, bisa bersama-sama Pak. Kan kalau di tempat kami juga bersama-sama, ya cuma kami melakukan istilahnya yang positif dengan yang positif ya, yang masih suspek dengan yang suspek ya. Kemudian kami tetap meminta pasien tetap pakai masker ya. Jadi bagaimanapun tetap jaga diri masing-masing gitu. Karena ini kondisinya kan sifatnya pandemi ya, wabah. Jadi untuk penyediaan kamar yang satu itu juga susah karena kita kebutuhannya sangat banyak sekali gitu. Itu kalau mulai dinyatakan positif masuk kemudian sampai sembuh itu rata-rata membutuhkan waktu berapa hari dok? Memang bervariasi, memang bervariasi. Sekarang kalau dalam katakanlah sembuh, syukur kalau tergantung gejala derajatnya, derajat beratnya. Kan ada yang sifatnya ringan, sedang, berat atau kritikal ya. Kalau yang ringan sedang ya cepat, katakanlah mungkin 10 harian ya, 10-14 hari itu sudah baik kondisinya ya. Cuma kalau yang berat bisa lebih lama daripada itu. Berat apalagi kritikal ya. Jadi pengertian sembuh di sini adalah tidak berarti harus negatif, tetapi yang penting kondisi pasien itu baik ya, terus kemudian kondisinya sudah baik, bebas gejala paling tidak 3 hari, kemudian dari pemeriksaan menunjukkan tren perbaikan, entah itu ronsen misalnya ya. Nah, itu pasien bisa kami pulangkan dari isolasi di rumah sakit untuk lanjut isolasi mandiri di rumah begitu Pak. Ya dok, jadi kalau begitu perawatannya itu ada 3 ya dok. Satu isolasi mandiri di rumah masing-masing, kemudian kemungkinan isolasi di suatu tempat yang ditentukan itu, dan yang ketiga yang di rumah sakit gitu ya dok. Iya, kalau kami di rumah sakit rujukan memang yang diarahkan ke sini adalah paling tidak yang arahnya sedang berat ya. Jadi kalau yang ringan atau tanpa gejala itu bisa mandiri di rumah atau tadi itu benar Pak Bambang. Jadi ada mungkin pemerintah yang menyediakan tempat-tempat untuk isolasi kayak rumah sehat seperti itu atau rumah sakit darurat ya. Kalau misalnya kayak di Jakarta Wisma Atlet, nah itu dengan kondisi-kondisi yang baik. Begitu di Wisma Atlet itu juga ada perburukan, akan dikirim ke rumah sakit rujukan di Jakarta, begitu. Dok, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Kalau sudah pernah kena, bisa nggak kena lagi? Nah, Bisa, waduh. bisa.
menakutkan ini. Jadi sama aja ini kayak kita flu ya bolak-balik kan Pak ya. Batuk pilek atau gebres-gebres kan juga bisa bolak-balik kena ya kan, ketularan temennya ada yang pilek kita kena pilek juga, temennya ada batuk kita batuk, sama saja seperti itu, jadi bisa. Ya, tapi katanya kan ada yang setelah kena mempunyai kekebalan sehingga kadang-kadang darahnya bisa dipakai untuk apa? Oh iya, tetapi itu tidak selamanya. Jadi setelah kita sembuh memang kita punya kekebalan dalam tubuh, antibodi namanya. Tetapi kadar antibodi pun suatu saat bisa menurun. Entah mungkin 3-6 bulan bisa menurun tergantung kadar antibodinya masing-masing. Biasanya semakin besar gejalanya atau semakin berat gejalanya pada saat seseorang itu terinfeksi, maka nanti setelah sembuh titer antibodinya akan tinggi. Tapi kalau yang tanpa gejala, biasanya titer antibodinya ada, cuma memang tidak, mungkin rendah gitu. Dok, ini kan problem ada dua menurut saya ya. Problem ketika di masyarakat sampai penularan dan sebagainya, dan problem setelah perawatan sampai sembuh. Nah, pertanyaan saya ini kan dunia kedokteran sudah lebih dari 6 bulan saya kira menurut saya ya, sekitar itulah melakukan merawat. Apakah itu tidak menimbulkan satu pengalaman atau mungkin keterampilan sehingga kemungkinan menyembuhkan itu semakin baik? Oh iya, jelas. Ya. Jelas, kami pengalaman semakin meningkat, kemudian juga ilmunya berkembang, ya, teknologinya juga semakin berkembang. Untuk angka kesembuhan juga semakin bagus, meningkat. Walaupun yang sakit juga semakin meningkat, tetapi angka sembuhan juga semakin tinggi. Jadi kalau bisa dilihat persentasi di angka kesembuhan se-Indonesia ya, itu sebenarnya semakin meningkat, Pak. Ya. Angka kematian walaupun kematian tetap ada ya, tapi dalam artian angka kematian tetap stabil persentasenya di sekitar 3,2. Tetapi kalau angka kesembuhan itu semakin meningkat. Jadi memang syukur semakin banyak bisa ada yang sembuh gitu. Walaupun yang terinfeksi juga banyak gitu. Jadi kesimpulan sementaranya itu kemampuan menyembuhkan meningkat, tetapi persoalannya juga tingkat penularannya itu di masyarakat juga meningkat, itu ya Dok ya. Nah sekarang apa saran-saran dokter sebagai orang yang sudah pengalaman terkena sendiri, merasakan sendiri rasanya gimana, bukan hanya medis tapi sosialnya juga mungkin terganggu dan sebagainya, kemudian pengalaman merawat orang yang macam-macam, itu apa yang ingin disarankan baik kepada mereka yang belum tertular atau yang sudah terkena? Iya, jadi prinsipnya memang kita harus mawas diri ya. Memang COVID itu ada, kalau memang orang yang suka ngomong pada COVID itu memang ada, benar, nyata adanya. Jadi bisa mengenai siapa saja, tidak pandang bulu, mau usia tua, muda, mau masih pekerjaannya apapun ya. Terutama orang, namanya kita adalah makhluk sosial ya, jadi pasti kita akan bertemu dengan orang. Nah itu tetap memiliki potensi untuk terinfeksi corona. Jadi mawas diri, jaga kesehatan, kemudian hidup yang sehat harus dilakukan ya, makan, minum, atau pola tidur, olahraga, monggo. Tapi olahraga juga yang dilakukan dengan sehat, dan semua kegiatan kita tolong dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Pakai masker terutama di tempat luar ya kalau kita beraktivitas. Kemudian jaga jarak ya, seperti yang sudah didengung-dengungkan ini, cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan itu adalah hal yang paling gampang. Ya, jadi dan sebenarnya bukan hanya wayah-wayah gini aja. Dari dulu sebenarnya juga harus kita tuh rajin cuci tangan. Cuma ya kalau nggak diketok ya baru sekarang ini pada mulai rajin semua. Jadi memang itu harus itu ya untuk memastikan, dan apabila memang merasa ada seperti gejala seperti demam atau batuk atau ya kehilangan penciuman. Nah, dipikirkan jangan-jangan saya terinfeksi coronavirus dan mohon segera diperiksakan. Jadi jangan malah denial, karena siapapun bisa kena, supaya tidak terlambat, itu saja. Baik, terima kasih Dr. Artrin Adiputri, spesialis paru, Magister Biomedis, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Muwardi, Rumah Sakit Triharsi, dan Brayat Minulyo, juga staf pengajar di program dokter spesialis Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih sekali, mudah-mudahan ini membantu tadi untuk Amin, terima kasih Pak Bambang. yang di luar yang masih begitu banyak kemungkinannya untuk tertular.
Matur nuwun. Wassalamualaikum Ye, warahmatullahi sami. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih, Dok. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.